Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil azim. Kepada pemirsa, penonton, kepada jamaah Al-Hikmah, khususnya Nisa Hitam, Al-Hikmah Nisa Hitam, saya mau menjelaskan tentang pengertian meraka sukma. Meraka sukma istilah lainnya pelepasan sukma adalah bisa sukma meninggalkan jasad dengan disengaja, tetapi itu bukan berarti orangnya mati, karena keluarnya si sukma dari raga itu sifatnya hanya sementara, atau beberapa saat sukma akan memasuki raga kembali seperti semula. Kalau pemirsa atau jamaah yang pernah ngaji tentang masalah roh, ada 9 atau 8 roh itu, ya, insya Allah saudara-saudara baru paham, ya. Jadi kepergian sukma yang hanya sementara, tergantung kepada kehendak yang memiliki sukma itu sendiri. Bisa ke alam roh manusia yang sudah mati, dan ke alamnya tergantung dari niat yang bersangkutan. Ya. Nah, ini ya, mungkin saudara atau pemirsa sudah belajar ilmu terawangan, yaitu untuk dasar juga untuk meraka sukma, ya. Mungkin jurus-jurus seperti Al-Hikmah, jurus-jurus tenaga dalam, itu juga untuk membentuk, menguatkan energi batin itu, ya. Nah, karena jurus-jurus itu juga untuk persiapan di alam gaib nanti kalau ada yang ganggu itu, ya. Nah, itu sementara roh idofi tetap menjaga, atau roh idofi itu, ya, idofi itu nggak keluar untuk jaga raga ini. Kalau keluar ya mati. Yang keluar itu raga lainnya. Apa itu kok raga lainnya? Roh lainnya. Ya, roh lainnya. Saudara-saudara pemirsa jamaah, ya, ini biar paham, biar lebih paham gunanya apa saudara 4, manfaatnya apa. Nah, mungkin ada yang bertanya seperti itu, gunanya apa, manfaatnya apa untuk meraka sukma dan ilmu yang di luar akal manusia, yang bukan menurut logika manusia. Ini saya lanjutkan tentang masalah manfaatnya yang sudah bisa meraka sukma. Sebentar, ya. Manfaatnya untuk meraka sukma, bisa mengetahui alam mana saja yang kita kehendaki dengan mudah. Hanya merupakan cerita atau dongeng-dongeng belaka, misalkan alam astral atau alam gaib, alam bangsa jin. Hal ini berarti akan menambah pengetahuan kita dan bisa juga menambah keimanan kita betapa tak terbatasnya kekuasaan Allah. Itu yang penting itu, ya. Nah, ini maksudnya cerita atau apa? Hanya merupakan cerita atau dongeng-dongeng belaka, maksudnya itu saya ngomong ini apa adanya, ya kan? Bisa dikatakan dongeng kalau orang Jawa, ya. Tapi mengalami, ya. Untuk meraka sukma itu kalau belum mengalami tidak percaya, karena di luar akal
kita ya. Gini. Nah, ini ada beberapa catatan setiap saya mengalami biar nggak lupa. Nah, dulu saya pernah, ini saya cerita kepada pemirsa juga jamaah, mungkin jamaah saya sudah pernah mendengar cerita saya dan mungkin melihatnya juga ya. Nah, kalau jamaah pernah raka sukma itu pengalaman ya, itu tadi manfaatnya ya. Pernah saya itu naik ke langit ke 7 apa berapa itu, tapi saya ketemu apa itu malaikat apa ya, saya nggak terlalu tinggi ya, mungkin insya Allah namanya di atas itu mungkin malaikat. Saya dibilang anu baru kalau pengen cepet ayo tak antar, tapi saya nggak mau. Saya menjawab enggak, saya apa adanya, saya sabar dulu, saya zikir dulu. Itu kalau saya mau ya mungkin saya nggak balik. Ya, orangnya besar-besar itu yang biasanya kalau dilihat secara mata batin, yang biasanya orang-orang meninggal, yang mau meninggal yang itu yang biasanya jemput itu. Tapi saya nggak mau, disuruh, katanya bilang kok kamu kelamaan, ayo tak antar biar cepet jadi. Itu pengalaman yang pertama masa-masa saya masih mengeterapkan atau mendalami Raka Sukma. Dan yang kedua, saya pernah masuk ke dasar laut. Nah, dasar laut itu manfaatnya, maksudnya Raka Sukma, saudara-saudara. Ke dasar laut itu memang alamnya indah, lebih indah daripada alam dunia. Pantesan orang-orang yang kecebur ke laut gak balik. Loh, saya ini guyon tapi temenan, tapi sungguhan ya. Mungkin bagi pemirsa yang ada di wilayah Indonesia, di luar Indonesia, pengen belajar bisa. Mungkin bahkan seluruh dunia, namanya makhluknya Gusti Allah, pasti bisa kalau mau belajar ya. Nggak pandang itu ya, seperti Allah menciptakan semut itu kan warnanya macam-macam. Ada yang hitam, ada yang merah, ada yang putih, ada yang semu-semu. Sama dengan manusia ini, maksudnya ada yang Indonesia, ada yang Malaysia, ada yang Korea dan lain-lain ya kan. Itu kalau mau belajar ya bisa. Terus saya itu mau balik ke jasad saya, kesulitan, ada gangguan mungkin. Apa saya mungkin terlalu santai, selalu senang, kan masanya juga hanya sementara. Kalau lama-lama kan kebablasan ya kan. Kalau lama-lama ya kebablasan. Nah, mungkin itu waktu saya sudah habis kok nggak balik-balik. Alhamdulillah saya mengucapkan doanya Raka Sukma, yaitu kalimat thayyibah itu 3 kali. Masya Allah, seperti saya sudah nahan napas berjam-jam. Pada itu posisi saya Raka Sukma di pinggir pantai, di pinggir lautan. Tempatnya hanya setengah meter atau 1 meter untuk duduk itu. Di depan udah lautan. Seandainya air pasang ya langsung ikut baru ya. Nah, itu pengalaman manfaatnya ada, alhamdulillah. Terus ada lagi, saya dari Sumatera ini lewat Raka Sukma, lewat daratan, lewat bumi, tembus sampai di Kertosono. Saya tanya sama ada orang tua, ini daerah mana? Kertosono. Di mana? Stasiun kereta atau begitu. Soalnya mungkin terhalang ada berantas kali besar itu, mungkin ada menghindari ada musuh-musuh yang ganggu, lebih baik saya cari jalan tidak melewati berantas itu, gitu maksudnya. Nah, itu aman ya. Bisa masalah Raka Sukma itu manfaatnya banyak sekali ya. Bisa keliling dunia secara gratis ke alam nyata atau alam materi ya. Karena dengan Raka Sukma kita bisa terbang dengan kecepatan yang kita hendaki. Kita melihat di Mesir atau indahnya kota Paris. Nah, ini saya juga pernah pengalaman sampai kota Paris. Padahal kalau secara lahiriah atau secara logika, kapan yang Paris kan gak ono duit.
Ya, tapi itu ya. Ya, tapi pandangan syariat sama syariat ya bertentangan, makanya jangan sampai disalahgunakan. Pemirsa jamaah yang bisa terus nanti akhirnya nggak mau naik haji kalau punya uang, akhirnya nggak mau Jumatan. Jangan, nanti merusak tatanan yang sudah ada. Tetap kita syariat kita jaga, itu yang lebih baik. Nggih, seperti Kanjeng Sunan Kalijaga itu. Nggih, kayak sholat waktunya Jumatan ya, dengan cara lahir batin kan lebih sempurna, nggih kan? Nah, seperti Jumatan kita lahirnya di masjid, mungkin batinnya sampai di tanah suci kan, alhamdulillah, ya kan? ini sesuai dengan kitab ini atau buku ini tentang masalah neraka sukma. Kita bisa menyaksikan film-film terkenal di gedung bioskop termahal secara cuma-cuma, tapi ya jangan, itu termasuk menyalahgunakan ilmunya ya, nggak bayar ya. Terus bisa mengetahui secara jelas keadaan saudara, orang-orang yang kita cintai yang berada di tempat yang jauh. Mungkin ada saudara saya di Malaysia jauh, tak lihat sehat apa sakit. Ya kan, banyak itu jamaah yang sebagian ada di Malaysia, ada di Korea, ada di luar Jawa, Sumatera, Kalimantan. Itu saudaranya saya, ada yang di Kalimantan, saudara sepupu ya, itu contohnya saya lihat. Lagi itu bisa bagi militer atau yang dinas rahasia bisa mengetahui posisi lawan, melihat dokumen rahasia lawan dan semua rahasia musuh dengan gamblang. Nah, tapi dengan catatan kita harus di pihak yang benar. Bagi yang bergerak di bidang pertambangan, mudah mengetahui letak tambang ya, yang kita kehendaki secara tepat. Misalnya letak daerah tambang minyak tanah umpamanya, itu khusus bagi kita yang sudah meraka sukmanya tingkat lumayan ya, bisa mengetahui gitu-gitu ya. Masih kita kan masih mata belajar ya. Paling kalau kita belajar seperti jamaah kemarin jaraknya paling 3 meter 5 meter keluar masuk antara A sama B itu ya, itu belajar itu nggak buat itu, memang saya tes itu anak-anak itu ya bisa keluar sukmanya. Sementara tok masih terbatas, masih tahap belajar, tapi tujuannya ya seperti ini bisa yang saya sampaikan ini. Mungkin di bidang hukum akan dengan mudah mengetahui si penjahat atau si koruptor berada berapa banyak barang-barang yang dicuri, bila pembunuhan siapa pembunuhnya dan sebagainya, itu tahu. Tapi kalau secara logika, kalau masalah kehilangan, pembunuhan, kalau enggak dengan mata kepala bisa-bisa kembali ke kita ya, kalau enggak masuk akal. Cuma dia tahu ya, nah, hati-hati. Hukum alam kasar sama halus lain ya, harus luas gitu sampean. Nanti sampean mentang-mentang bisa ngelihat yang membunuh langsung sampean tuduh, buktinya apa ya, umpamanya kabar hilang atau pembunuhan, padahal yang dibunuh sudah diumpetkan, sudah tidak kelihatan dengan mata kepala, sampean langsung lihat secara meraka sukma tahu kalau yang bunuh si A itu, tetap sampean disalahkan karena nggak ada bukti. Kalau urusan hukum dunia ini harus ada bukti. Kecuali nanti sampean buktikan dengan meraka sukma yang dibunuh itu ditemukan bukti-bukti, itu baru percaya. Kalau kehilangan itu sering salah paham. Nah, itu kalau di bidang hukum. Kalau di bidang masih banyak sekali lah lainnya. Jadi yang jelas ilmu terawangan dan mereka semua bisa digunakan untuk ayuning bawono atau meningkatkan kejujuran dan kebenaran. Tujuannya di situ. Itu manfaatnya ya, pemirsa ya. Nah, kemarin sudah saya sampaikan syarat-syaratnya mereka semua itu, dan mungkin ada doanya. Doanya bisa menghubungi Pi langsung kalau mau yang berminat
mengeterapkan sungguh-sungguh meraka sukma. Nanti kalau diutarakan langsung kan nggak pantas ya, kan rahasia itu doa. Kalau secara langsung kan bukannya dia ada maksud-maksud. Nanti kalau apa itu ngasih apa ini ada apa gitu ya, itu terserah masalah itu ya. Ya enggak, tapi nggak niat itu. Tata keramanya lah, menyampaikan ilmu yang rahasia itu kan harus langsung sama yang bersangkutan. Cuma ini kan biar paham, biar enggak, kan kemarin banyak yang komen yang tanya masalah apa maksudnya mereka sukma. Ini saya jelaskan secara menyeluruh seluruh wilayah ya, Indonesia, luar Indonesia, biar paham tentang masalah meraka. Yang paling terakhir yaitu ya, mungkin seluruh wilayah biar paham ya. Kalau tanya dalilnya apa, dalilnya di Al-Baqarah tentang masalah gaib bil ghaibi. Nah itu ya, gampang kan. Ya kalau percaya dengan gaib pasti ya tahu. Biasanya bisa baca tapi enggak tahu maksudnya, menyalahkan ya. Jadi ngaji itu harus dioncei, dikupas yang betul-betul biar masuk. Bismillahirrahmanirrahim, pengasih dan penyayang, belas asih, dikupas ya. Jadi manusia harus yang gampang kasihan, gampang pemaaf. Nah itu sudah sering baca bismillah tapi masih jahat, masih enggak pemaaf. Nah, berarti enggak tahu maknanya, maksudnya ayat itu ya, maaf saja ya. Ini contohnya kalau ada yang tanya apa dalilnya ilmu ini saudara 4 dan lain-lain, semua ada dasarnya di Quran. Itu kalau dikupas ketemu semua saudara 4, ilmu tenaga dalam, ilmu yang gaib masuk semua. Itu kalau ulama yang sufi itu sudah menyadari. Ya maaf saja saya enggak apa itu mengelokkan atau menyalahkan yang lain, nggih. Ya, jadi itu yang penting, kita kembali bisa konsentrasi mematikan rasa yang betul-betul. Ya, mungkin kalau jamaah sudah diajari jurus-jurusnya tenaga dalam, juga bisa mendorong kita ilmu terawangan atau meraka sukma. Nah itu nanti yang saya kasih doanya saja, tapi mantranya atau gaya bahasa kita di negara masing-masing lain. Jadi yang umum aja, yang penting baca Bismillahirrahmanirrahim, Sallallahu alaihi wasallam, Allahumma qul huwallah, terus baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah 3 kali. Kalau sudah itu la ilaha illallah 7 kali, tahan napas, terus niati mau keluar kemana. Tapi ada sempurna yang doanya, ada yang lebih, ada gandengannya, enggak saya sampaikan, sampai enggak paham, enggak ngerti maksudnya. Itu cuma pembuka sama penutup. Yang untuk tengah-tengahnya nanti sampai bisa telepon saya atau langsung ke Perak Jombang ya. Yeah. Ini saya guyon, tertawa-tawa serius, saudara-saudara. Nah, kalau mau mencoba silakan. Nah, nanti kalau bisa berhasil kan enak. Yang ada di luar negeri bisa langsung, kalau kerepot, kalau keadaan apa kan pakai ilmunya bisa menemui Ki ke Jombang ya. Atau bisa ngirim rezeki langsung ke Ki untuk perjuangan Ki sama jamaah yang ada di Indonesia ya. Itu mungkin saudara kita yang ada di luar negeri ya, kalau mau membantu perjuangan Ki silakan. Barangkali kalau ilmunya sudah bisa itu ya. Persaudaraan, salam persaudaraan di seluruh penjuru ya. Yang penting kita belajar ilmu niatnya untuk amal ma'ruf nahi munkar.
untuk apa yaitu kebenaran. Nah, untuk supaya kita betul-betul jadi orang yang takwa, belajar semua itu ya, tujuannya itu di pihak yang benar tadi. Nah, itu tadi manfaatnya ya, sudah jelas ya, banyak sekali saudara-saudara tentang masalah gunanya meragas rumah. Saudara 4 saya rasa saudara 4, terus masalah apa itu saudara 4 meragas rumah, ilmu-ilmu yang di luar akal manusia itu harus kita telateni. Kalau kita tekun dari syariat saja, kita tekun ibadah mulai dari umur 17 umpamanya sampai dewasa, insya Allah nanti bisa menemukan ilmu-ilmu yang kita inginkan, itu bisa merasakan ilmu-ilmu yang di luar akal manusia. Yang penting kita dasari sholatnya yang tekun, amal solehnya yang istiqomah, yang rutin, baik kepada sesamanya. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi karunia yang seperti yang para orang-orang aulia, para nabi. Mungkin kalau nabi mukjizat ya, kalau kita kan ilham ya. Itu saudara-saudara, namanya kita belajar. Cuma saya jelaskan sepintas saja biar sampean mesti tanya, "Loh, anu piye enak ya kalau saya dari Korea langsung ke Jombang nggak pakai anu?" Ya kalau itu sampean belajarnya betul-betul ya bisa ya. Tapi kalau sudah bisa ya lebih sempurnanya juga kalau ada waktu, ada anu ya sama raganya diajak. Jadi secara syariat sama secara hakikat lah ya. Ibadah juga kan kalau secara apa itu, nggak usah lah bahas masalah itu. Insya Allah Allah mau mengetahui ya alim. Jadi kita belajar ilmu untuk jihad fisabilillah di jalan yang benar. Jangan lupa tetap kita menjaga negaranya masing-masing untuk kebenaran. Nah, itu yang paling penting ya. Jangan melawan pemerintah. Kalau melawan pemerintah, kita yang sakit sendiri, karena semua itu sudah dirumuskan sebelumnya para, khususnya Indonesia, para ulama itu sudah merancang. Jadi kita tetap di jalan yang benar sesuai dengan yang sudah ada. Kalau kita di Indonesia tetap kita jaga NKRI. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.